so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my Going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel it over here, I can feel it over here. You take up every corner of my mind. Kebijakan moneter ialah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Selain menjaga kestabilan nilai rupiah, berikut ini berbagai tujuan kebijakan moneter. 1. Menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dengan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat dikendalikan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. 4. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga barang stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan uang, dan produksi barang. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Hal ini dilakukan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa tujuan kebijakan moneter? Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama ialah kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ialah kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Dan yang kedua ialah kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini dilakukan melalui penjualan obligasi pemerintah dan peningkatan suku bunga bank. Itu dia tadi jenis-jenis kebijakan moneter. Baiklah, sekarang kita akan mengenal instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter. 1. Instrumen kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Yang kedua ialah operasi pasar terbuka. Merupakan kebijakan di mana pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga itu kembali. 3. Kebijakan rasio cadangan wajib, yaitu kebijakan di mana Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. 4. Penetapan suku bunga acuan.
di mana Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang kelima, imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Sekarang sudah tahu kan apa itu kebijakan moneter, tujuan, instrumen, dan jenis-jenisnya? Tapi, apa aja sih contoh kebijakan moneter? Contoh kebijakan moneter di Indonesia antara lain: 1. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. 2. Penyediaan fasilitas overdraft. 3. Penerbitan surat utang negara. Dan keempat, program intervensi rupiah. Nah, itu dia penjelasan mengenai kebijakan moneter. Sekarang kita akan mengenal apa sih itu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kebijakan fiskal berkaitan dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tujuan lain kebijakan fiskal yang pertama mencegah pengangguran, 2. Membuka lapangan kerja yang luas, 3. Menstabilkan harga lewat pergerakan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, 4. Menjaga stabilitas harga agar terhindar dari inflasi, 5. Memicu pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan saat perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan. Itu dia jenis-jenis kebijakan fiskal. Sekarang kita akan mengenal instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal. Adapun instrumen kebijakan fiskal yakni sektor-sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Sektor-sektor tersebut antara lain: 1. Pajak, 2. Pengeluaran belanja, 3. Obligasi publik. Nah, itu dia bahasan kami mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Thank you for watching. Bye!